Assalamualaikum para mahasiswa BSI. Saya doakan semoga kalian bisa kesini ya. Amin. Oke, rhythm. Dari mulai kita belajar syllable itu adalah penggalan dari sebuah kata. Kemudian kita juga tahu bahwa bahasa Inggris itu ada yang kena stres, ada yang tidak kena stres. Berbeda dengan bahasa Indonesia, sekedar mengingatkan, kalau bahasa Indonesia itu ditulis kaca, dibaca kaca, ditulis pintu, dibaca pintu, tidak pintu, tidak kaca. Kalau Inggris itu kayak gitu ya, tidak datar dua-duanya, tidak kaca, tidak pintu, tapi pasti ada yang kena stres. Nah, kemudian ada tone intonation minggu kemarin, kalau bahasa Inggris, semua bahasa sih sebetulnya kita bertanya, kita kan itu pasti beda intonasi. Saya akan makan. Saya akan makan. Saya akan makan. Ya, itu beda intonasi, beda arti. Nah, sekarang kita masuk di rhythm. Ketika kalian masuk di dunia speaking, nanti kalian ada public speaking atau kalian ngobrol, jadi pembicara, karena dunia kita bahasa itu ya, kamu jadi instruktur, jadi tutor ya, mungkin guru sebagian ada, jadi dosen juga sebagian akan ada, tetapi yang jelas karena kita orang bahasa, pasti kita itu memanfaatkan bahasa sebagai bagian dari pekerjaan kita. Nah, untuk itu, dari kemarin tone intonation itu penting, kemudian ada rhythm. Rhythm itu bagaimana menjaga syllable, stress ya, tone intonation menjadi sebuah rhythm. Ketika kalian harus misalnya memberikan materi kursus di 4 kelas berturut-turut suatu saat, kamu juga harus tetap menjaga rhythm, rhythmic ya, ritme itu bahasa kita, rhythmic bahasa Inggrisnya, rhythm itu kata dasarnya. Kita harus menjaga rhythm bahwa di pertemuan pertama kayak gini, rhythmnya segini, kedua menstabilkan, yang ketiga udah lelah tapi kamu harus stabil juga, ritmenya tidak kalah dengan aduh ini sorry ya anak-anak saya udah capek ngomong, tidak bisa seperti itu. Kalian orang bahasa diajarkan bagaimana kita menjaga intonasi, menjaga stresnya sampai di rhythm ya. Let's see. Speech as with all bodily movements such as breathing, walking, heartbeat, etc. is highly rhythmical. It tends to have a regular beat, but what marks the beat differs is various languages. Jadi pergerakan tubuh kita ya, dari mulai ambil nafas, kemudian kita berjalan, deg-degan ya, dan hal lainnya itu membuat bahasa kita itu ritmis. Kebayangkan kalau kamu udah lari capek, aduh bapak, sorry saya telat tadi angkotnya. Dah, kamu tenang dulu, silakan ambil nafas. Kenapa? Ya tadi Bapak itu ada kecelakaan sehingga saya harus membantu, tidak ada orang yang membantu sehingga saya jadi telat. Oh ya, kamu sudah berbuat baik, kamu kayak gitu nggak masuk juga akan saya ngasih nilai bagus. Karena kan ilmu terbaik itu kan adab, ilmu terbaik adalah akhlakul karimah. Kamu ketinggalan satu materi tapi kamu telah membantu orang, ya udah itu perbuatan yang baik. Kenapa harus risau dengan mata kuliah? Mata kuliah itu bagian dari hidup. Baik, kalau yang syllable time rhythm, yaitu syllable time rhythm is where the syllables tend to occur at regular intervals of time, and consequently all syllables tend to have the same length. Example, Spanish and French. Mungkin karena Paik tidak tahu bahasa Indonesia, salah satunya juga bahasa Indonesia. Karena hampir semua syllable-nya itu kena dengan ketukannya sama dengan waktunya. Kalau tadi kan Jakarta, ada beberapa yang itu sepersekian detik, ini berapa detik, ini sepersekian detik. Inggris itu seperti itu, produce, per-nya itu PRO-nya itu produce,
nya itu sedikit ya, J-nya itu lebih lama. Kalau kita Spanish, French, mungkin Indonesian, Sundanese gitu, sama saja ya, mau bilang laptop, mau bilang HP, mau bilang pulpen, tidak pulpen, tidak begitu gitu. Jadi pulpen saja, sama gitu. Nah, yang kedua ada stress time rhythm. Stress time rhythm is where the stress syllables tend to occur at regular intervals. Jadi ada yang stres karena stres. Jadi beberapa itu ada yang dapat stres dan itu yang lebih ditekankan dan memiliki ritme gitu ya. Nanti kita akan lihat ritme bahasa Inggris itu kayak gimana sih. Okay, every word in English syllable ya, ada man, ada English, ada fortunate, ada certificate, ada fortunate, ada English, ada itu yang kena ini ya. Kemarin kita membahas tentang stress. English, fortunate, certificate, seperti itu. Nah, kalau yang stress syllable word, itu stress words are longer, stronger, and have a higher pitch than the other words in a sentence. Engineer, ya, engineer. Kemudian kalau yang unstressed, relax, atau weaker, itu unstressed syllable pronounce quick and neutral vowel sound. Karena di sini English. Can you speak English? English. Nah, ing-nya itu pronounce mendapatkan stres ya. Engineer. Tidak engineer. Kalau itu kan English dapat stres. Kalau tidak engineer, tapi engineer. N-nya itu biasa engineer. Itu yang dapat stresnya. Jadi stres itu ditambah, jadi maksudnya yang stres, kemudian ada yang tidak stres, itu menimbulkan rhythm. Kalau bahasa Indonesia seperti lagu-lagu dalam bahasa Indonesia, ya rhythmnya semuanya ya. Maksudnya ya semaunya aja. Kalau Inggris itu nggak bisa, karena ini dapat stresnya, ini nggak stresnya, itu harus tahu rhythmnya di mana. Kalau bahasa Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia, panjang, pendek, dapat stres, enggak stresnya ya semaunya aja. Karena kita bukan bahasa stres. Beda dengan bahasa Inggris, harus mempertimbangkan stres. Oke, type of rhythm, tadi seperti yang sudah saya bilang, ada syllable stress, ada sentence stress. Ada yang dari syllable-nya ya, pecahan kata per kata, kemudian ada yang sentence. Nah, nanti rhythm ini dibahas di fonologi satu pertemuan dan dibahas beberapa kali pertemuan pada puisi. Ada yang iambic ya, nanti baca puisinya itu sama dengan pupuh mungkin ya, kalau dalam bahasa kita ada pupuh kinanti bagi yang belajar bahasa Sunda. Budak letik bisa ngapung gitu. Itu kan harus 8 sampai 12. Jadi mana syllable-nya adalah harus ada 8 ketukan sampai 12. Jadi satu kalimat itu tidak bisa panjang banget, yang ini pendek banget. Jadi sekitar 8 sampai 12 itu rhythm. Dan karena saya itu Sundanese, English, Arabic, bagi kalian yang nanti skripsinya, Pak, saya ingin membandingkan pupuh-pupuh dalam bahasa Sunda dengan rhythm yang ada dalam puisi sonet bahasa Inggris. Wah, saya itu pasti senang. Yuk,
kita bekerja tentang bagaimana pupuh di Sunda, bagaimana sonet dalam bahasa Inggris, kayaknya akan menjadi hal yang asik untuk dibahas. Karena kalau ngebahas sonet aja, wah di Inggris sudah berapa ribu skripsi, coba di Amerika udah berapa ratus, di Australia. Tapi kalau dihubungkan dengan pupuh berapa ya, pupuh apa gitu, atau dengan berbagai budaya folklore kita, kayaknya saya itu bahkan jadi bagian dari pembimbing untuk yang ada Sundanisnya, ada Arabiknya, ada Inggrisnya. Jadi saya bekerjanya itu tidak selalu Inggris, karena saya sudah mengubah diri. Kalau saya membahas Inggris, aduh kayaknya saya itu orang keberapa ribu. Tapi kalau dikaitkan dengan Sunda, mungkin keberapa puluh, keberapa belas. Ada orang yang sudah berpikiran seperti itu, kita mencari sesuatu yang baru. Okay, rhythm of English. The rhythm of language is like, nah ya, kan kalau ini bukan dibaca duh ya, aduh gimana, aduh ini bukan da 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 da. Ini da 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 da. The rhythm of English is like this. Da 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 da. Da 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 da. Jadi karena itu berstres ya. Jadi kalau Inggris itu harus da 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 da. Kalau ini da tidak dibaca duh, karena ini kalau bahasa Inggrisnya da da da. Da itu nulisnya begini ya. Da 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 da. Kalau ini da 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 or da da da. Are you going to campus? Da 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 da. Begitu. Can you speak English? Da 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 da. Nah, itu rhythmnya itu seperti itu. Kalau jadi tidak bisa can you speak English, kan nggak bisa gitu. Can you da 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 da, ya maksudnya beritmenya itu ya, da 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 da. Yes of course, tidak yes of course, tidak, atau bahkan yes of course, da 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 da, nah gitu ya, da 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 da, kayak gitu. Maksudnya ritme seperti itu. Mungkin bagi native itu biasa ya seperti itu. Hanya karena kita bukan orang Inggris, sehingga ketika belajar mereka itu ngomongnya kayak gitu. Daddy, how are you? Da 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 da, kayak gitu. I'm good, thanks. Da 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 gitu. Jadi tidak seperti ini ya. Kali ini da 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 da. Kalau English itu da 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 da, kayak gitu ritmenya ya. Nanti kalau kita nganalisis itu seperti itu. Oke, kemudian rhythm not depend on how many words ya. Improve your skill. You can improve your skill. She should have improved her skill. Did you improve your skill? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Improve your skill. Da da da. You can improve your skill. Da 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 da. Da 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 da. Did you improve your skill? Did you improve your skill? Begitu. In English, we choose a few words to stress, jelas ya. We don't stress all of the words. Jadi dalam bahasa Inggris itu karena stres sudah disampaikan bahwa ketika nanti kita baca bahasa Inggris, lihat stresnya ya. Karena itu kita pembelajar bahasa Inggris harus tahu stresnya, termasuk yang tidak tahu. Misalnya kalau akademik itu bacanya kayak gimana ya? Nanti kamu mau cek di kamus silahkan. Nanti saya ini udah beres. Akademik itu bacanya bahasa Inggris kayak gimana ya? Kamu boleh cari. Dibaca stresnya itu kayak gimana. We don't stress all of the words seperti bahasa Indonesia ya. Tadi kaca, laptop, printer. Seperti itu stres semuanya. We spend more time on the stress words than on the unstressed words.
Jadi bahasa Inggris itu lebih fokus pada yang berstres. Jakarta, Surabaya. Itu yang lebih apa ya? Lebih kena dan memang waktunya serta tenaganya itu ada di stres daripada yang tidak berstres. Okay, it doesn't depend on how many words, it depends on how many stress words ya. Jadi bukan tergantung pada ini berapa silabel, ini ada 5 silabel, ini 7 silabel, tapi berapa yang kena stres. Itu yang harus mendapatkan perhatian. 3 or 5 words take about the same amount of time to say. Jadi kalau ada 3 atau 5 kata dan semuanya itu kena stres, ya segitulah. Ya, sudah untuk stres.